Ngono lho. Makanya beda acara, beda gaya, beda tempat, beda adat. Kalau di tempat saya Bojonegoro sana, orang ceramah itu disuguhi jahe, kopi panas. Itu di tempat saya Prof. Nek kene cukup ngene iki. Opo ngene iki? Sampai Habibe ngombe anget-angetan nih, sangu dhewe. Panitia ki harusnya kan yo nyari info, minumnya Habibnya apa, minumnya yang ceramah apa, ngono. Lah wong ceramah kaya cah cilik dikeki ngombe ngene iki. Kalau di daerah saya Prof, itu minumnya yang anget-anget itu kalau mau ceramah, jahe, kopi gitu. Kopi nyel, nggak usah kopi susu, bingung nih. Kopi nih ngajak melek, susu nih ngajak merem. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina binuril Qur'an wa nuris salawat wa nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, spesial guru kita kecintaan kita, panglima kita yang selalu saya rindukan, saya kangeni, jenderalnya Az-Zahir dan Zahir mania seluruh dunia sampai alam baka, Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf, mata'anallah tula hayatih, nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fitin wa dunya wal akhirah. Selamat untuk gelar Scudetto yang ke-21 di bawah kepemimpinan Christian Sifu. Sukses. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Pak Rektor UNES, beliau Bapak Profesor Dr. S. Martono MSI, masih satu istri. Para wakil rektor, kemudian ketua senat atau wali amanat, apa istilahnya di sini, majelis wali amanat yang mulia yang kita hormati, kemudian para direktur, para kepala biro, kepala prodi, para dekan, wakil dekan, kemudian seluruh tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa, mahasiswi, dan keluarga besar Civitas Akademika UNES yang kita banggakan, pejabat pemerintah yang mewakili
pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang mewakili pemerintah Kota Semarang, semuanya tanpa menyebut nama dan gelar yang kita hormati. Sapa maneh iki? Pokoknya semuanya. Panitia di backup keamanan dari TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang kita banggakan. IPNU, IPPNU, nggih. I love you. Hadirin hadirat, Bapak, Ibu, adik-adik, seluruh jamaah, ini kita bersolawat, berzikir, berdoa, bertolabil ilmi dalam rangka ikut menghormat dan ikut berbahagia di Dies Natalis yang ke 61 UNES. Karenanya saya menghaturkan Dirgahayu UNES, mudah-mudahan ke depan makin maju, makin sukses, makin maslahah, manfaah dan barokah, terus bisa memberikan kontribusi positif untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Ini jargonnya bergerak, berdampak. Kenapa harus bergerak? Berarti sejauh ini kita masih ketinggalan. Memang kalau dirunut dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini kan agak lambat, ketinggalan dibanding negara-negara lain di belahan dunia ini. Ini fitrah sejarah. Islam masuk ke Indonesia secara pergerakan, bukan secara individu, itu pada abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Padahal abad ke-7 Islam udah merambah benua Afrika bahkan Eropa. Sementara secara pergerakan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-14. Jadi agak telat. Makanya jadi budaya masyarakat kita apa-apa ya jadi telat. Kalau enggak telat bukan Indonesia. Jadi semakin telat semakin Indonesia. Telat itu kan identik dengan lambat dan ketinggalan. Maka ya jangan heran kalau Indonesia ini apa-apa masih ketinggalan. Konsolidasi budaya ketinggalan, ekonomi ketinggalan, politik ketinggalan, konsolidasi ilmu pengetahuan ketinggalan, ekonomi ketinggalan, olahraga ketinggalan. Coba maaf, sekelas SEA Games yang cakupan wilayahnya cuma Asia Tenggara, lu kita mau pengen ranking 1 itu susahnya amit-amit. Masa sama Thailand sama Vietnam itu kok kalah terus, padahal mereka itu negara sauceng, negara kecil, penduduknya cuma berapa, kita yang paling gede, paling luas, lo kok pengen peringkat 1 aja susahnya, Masya Allah. Coba apalagi nilai tukar uang kita, Masya Allah, sekarang udah 17.300 sekian per dolar Amerika. Loh, jujur saya itu kalau lagi umroh bawa duit rupiah itu mau nukar ke sana itu malu. Lah sak geboknya oleh mek pirang lembar. Masya Allah.
Jadi gini ya, Islam masuk Indonesia ini abad ke-14, padahal abad ke-7 Islam udah nyampe Spanyol. Tahu Spanyol nggih? Ya Allah, kidule wong aran. Spanyol kuwi negaranya Real Madrid, Barcelona, jadi tempatnya duel El Clasico yang sekarang dua-duanya udah gagal lolos ke semifinal Champions. Wes podo nyonyore wes. Barca memang bagus di liga, tapi di champion gua. Nek kok iso malih bahas bal-balan. Abad ke-7 itu Islam udah nyampe sana. Melahirkan banyak ulama-ulama hebat. Santri-santri kalau ngaji Alfiyah itu ilmu gramatika, ilmu nahwu. Itu karyanya ulama yang kelahiran Spanyol, Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayani Al-Andalusi. Jadi sing ngarang Alfiyah Ibnu Malik ini dudu wong susukan, wong Spanyol ternyata. Rusia yang presidennya sekarang Vladimir Putin itu, boh wis rampung boh urung nek perang karo Ukraina. Islam nyampe sana abad ke-7 udah nyampe sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sampeyan kalau baca hadis rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, iku dudu Bukhari tonggomu bakal sego goreng we. Imam Bukhari itu wong di Uzbekistan. Ayo coba, Islam udah nyampe Irak abad ke-7 dibawa oleh Khalid bin Walid. Mesir dan beberapa kawasan Afrika abad ke-7 Islam udah menyebar luas di sana. Amr bin As ketika ditunjuk Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di sana. Islam udah nyampe Iran abad ke-7. Santri-santri kalau ngaji kitab Ghayatul Ikhtisar, kitab Takrib, itu karya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani. Isfahan itu mana? Iran, sebelah selatannya ibu kota Teheran. Waktu saya belum pernah ke sana. Itu riwayatnya nanti Ya'juj Ma'juj itu keluarnya dari Isfahan sana. Karo Dajjal itu keluarnya dari Khorasan. Medeni. Dan sekarang Isfahan itu jadi pusat pengayaan uranium nuklir. Makanya Iran meskipun negaranya kecil, Amerika kalah sama Iran. Lah kemarin perang Iran ini lagi ngetokne kembang api dolanan. Amerika wis kentekan amunisi. Iran ini lagi kembang api tok iku. Sing senjata asline urung ditokno, aku oleh info ngono. A1 loh, di sana itu pusat pengayaan uranium nuklir, makanya Amerika takut maunya dibombardir, dilumpuhkan. Dikai kembang api tok wis kentekan amunisi Amerika. Mulane njaluk bantuan teko negara ndi-ndi gawe BOP iku politike Donald Trump laknatullah alaih. Mergo dene wis kentekan anggaran. Asli kuwi. Asli wedi Amerika iki karo nuklir wedi. Padahal nuklir mlebu Semarang dimplok ambek wong Semarang. Soalnya dadi bakso kan. Bakso nuklir, bakso granat. Ternyata wong Indonesia iki sakti-sakti. No Surabaya iki ana rawon setan. Loh, setan nih karo wong Indonesia dimplok soto gendruwo. Kandhani kok wong Indonesia ki tongseng yo dipangan. Bocah cilik-cilik iki panganane molen. Ayo njajal. Ibu-ibu iki kletisane kuping gajah.
Wis to pokoke nek wong negara liyane iki gulane gula biasa, Indonesia iku gulane pasir, batu. Masya Allah. Mulane Amerika ora usah menggaya. Kami sudah bisa sampai ke bulan berkali-kali, masang satelit karo ngencepok gendera kok engkek menggaya. Trimo 6 bulan. Lah wong Semarang nek blonjoe no matahari. Bendino. Hebat endi ayo. Jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di sana. Sementara ke Indonesia lambat, baru abad ke-14. Tapi sukses. Para aulia, para ulama sukses menyebarkan Islam di Indonesia. Bahkan akhirnya Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia, hampir 90%. Yang tadinya ateis, animisme, dinamisme, gugon Tuhan, kepercayaan, masih ada yang kejawen, purba kayun, Darmo gandul, gandule Darmo. Masih banyak percaya yang sama Ki Danyang, Nyai Danyang, Klenek, Nyai Basingah, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nenek Pelet, Grandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Drastis berubahnya, hampir 90% memeluk agama Islam. Nah, sukses dakwahnya ini sengaja saya sampaikan karena ini penting untuk akademisi, juga untuk perjuangan terutama di bidang pendidikan, karena strateginya yang sangat jitu, metodenya yang canggih. Di antaranya pertama, apa strategi yang digunakan? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, bijaksana, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau terpaksa baru wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kalau terpaksa. Boleh mujadalah, itu pun harus billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Karena tujuan yang baik kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik, hasilnya ya jadi tidak baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ternyata metode pendidikan, perjuangan yang sukses itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, nggak pakai kekerasan. Sepanjang sejarah peradaban umat manusia, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, apalagi kekejaman. Islam tidak pernah mengajarkan kekejaman, kekerasan, sehingga kalau ada tindak kekejaman, kekerasan yang mengatasnamakan Islam, justru itu malah menciderai nilai-nilai Islam itu sendiri. Ajaran Islam itu waliyatalattaf, berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam menjalankan agama, dalam menyebarkan agama, dalam mendidik. Kenapa harus lemah lembut? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu kasar, kejam, masyarakat justru akan lari menjauh darimu. Para jamaah, Islam kita ini bukan tatorruf yang ekstrim radikal, bukan irhabi yang liberal. Ki sing tuwek-tuweke jelas orang ngerti iki. Ya maaf ya para jamaah, ini kan di kampus. Apalagi saya ngajinya di kampus yang kenamaan, kampus yang keren, kampus yang prestasinya bagus. Lah kalau saya nggak menyesuaikan nanti dianggap saya ini nggak pengalaman.
Udah orang saya ini udah terkenal desa, diundang ke kampus yang saya hadapi, di samping kanan kiri saya ini kan orang-orang pinter semua. Saya ini bukan orang akademis dikongkon ceramah nonggone kampus, jadi nanti kalau yang saya sampaikan salah ya yang paling nanggung akibat dosa besar ya yang punya inisiatif ngundang saya. Lah iyalah, saya disuruh ngomong ya ngomong, bener ora bener resikonya saya ngundang. Islam kita ini tawassut, moderat. Jadi Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, syariat dikembangkan berproses dengan adat istiqomah, adat istiadat, budaya, sehingga zaman kalau ngaji qawaidul fiqhiyah ada al-adatu muhakkamah, adat budaya itu ketika tidak ada hukum qat'i bisa dijadikan acuan hukum. Budaya itu penting, adat penting, berjuang melakukan kebaikan, menimbang situasi dan kondisi itu sangat penting. Karena begini ya, sesuatu yang baik itu kalau disampaikan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi bisa jadi kacau. Contoh sederhana, Al-Quran itu kebenaran absolut. Yes, iki sing tuwek mesti ra ngerti absolut ya apa, ngertiku ya welut. Sementara pokoknya sing sebelah kene jenengan menyesuaikan dulu. Aku ki asline ya sadar, sampean ki ayu-ayu tapi yo ben rondok pengalaman sithik ngono lho Bu. Mutlak kebenarannya, sedikit pun nggak ada kelirunya. Tapi ya kalau misalnya ada ayat Al-Quran yang dibaca nggak sesuai dengan kondisi, kacau. Contoh di acara walimatul nikah, walimatul arus, pas resepsi loh, undangan wis do teko, mantene lungguh nang kok nang gerdu di pelaminan nih loh, wes acara siap dimulai, MC-nya kan ngomong, para undangan dan seluruh tamu yang sudah datang dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang disiapkan oleh tuan rumah. Kami mohon doa untuk kedua mempelai agar bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah. Sebagaimana bingkai firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat Qur'annya salah apa enggak? Kok iso salah loh? Ya ndak, ayat Quran itu enggak ada yang salah. Yang salah itu penempatannya. Lewong ini ayat pengantar jenazah dibaca di acara nikahan, gitu loh. Makanya sesuatu yang baik kalau enggak pas kondisinya bisa jadi kacau. Mengucapkan salam itu baik, bahkan kalau ketemu orang mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib, betul? Tapi ya harus situasional. Kalau nggak cocok dengan kondisi ya kacau. Makanya gayanya orang mengucapkan salam itu kan beda-beda, intonasinya beda-beda. Coba kalau MC ya kayak tadi salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngono MC. Nah kalau mimpin sholawatan ya kayak beliau tadi, merawani nirokne aku engko malah keliru. Kalau sambutan ya kayak Pak Rektor tadi salamnya. Kalau mau ceramah ya kayak saya tadi. Beda loh orang sambutan dengan orang mau kasih ceramah itu, beda. Nah kalau tentara polisi kan biasa tegas, mesti salamnya ya tegas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rata-rata ngono. Loh. Nah, kalau namu ke rumah orang ya cukup ketuk pintu. Assalamualaikum ngono. Aja nganggo gayane MC. Lho namu nang omahe wong ya salam kaya arep sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget sing di omah. Engko nek ketemu kanca ning tengah dalan kae, "Bro, assalamualaikum." Beda. Gitu loh. Coba santri ketemu kiai, murid ketemu guru, salamnya sambil membungkukkan badan. Assalamualaikum. Loh ngono. Ini di Indonesia. Neng Arab beda. Orang ngono ning Arab. Murid ketemu guru, salamnya tetap danga, tegak. Suaranya lantang sambil mengangkat kedua tangan biasanya. Assalamualaikum. Ngono. Mah aku kowe ra guruku kok. Iki contoh iki, Bro. Oh Allah. Iki contoh. Ning Arab murid ketemu guru ya gak usum bungkuk-bungkuk ini ki ra usum, tetep tegak. Nada tinggi sambil mengangkat kedua tangan biasanya. Assalamualaikum. Ayo coba praktekno mahasiswa ketemu rektor. Ayo praktekno mahasiswa UNES ketemu rektore. Assalamualaikum. Yakin ora dijawab. Mumet rektore. Iki mahasiswaku iki kenean demit kondi ngono. Loh, apa salah salamnya? Ndak. Salah gaya. Ngono. Lek nek no Iran ki nek kanca sing akrab tenan tak kei contoh ambek ngadeg izin saya berdiri. Pokoknya lek wis berdiri ki mulai serius. Moga-moga gak so viral kaya nom batang wingi. Wis lho gak apa-apa to wong meneng wis. Lho pokoknya nek kita ki selalu viral, tapi viralnya kan viral apik. Wek. Ngono. Viral lelek nggo apa? No Iran ki nek karo kanca akrab, sampean tak kandhani, nek salam iku rangkul-rangkulan, berpelukan, nah terus jari yang tengah iki diketakno ning bun-bunane, cetak. Ini simbol keakraban. Jadi ketemu kanca akrab iki rangkul-rangkulan terus jari tengah iki ning bun-bunan, cetak. Lagi ketemu kanca 100 yo ngelu ndase. Ayo saiki kowe praktekno kowe ambek Habibmu iki nek wani ki mbah. Ayo Kim. Wani ora ke? Loh. Halo? Masya Allah. Saya misalnya mau ceramah terus salam saya gaya penyanyi. Halo, selamat malam, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyar jamaah. Karun gerundel kayak Abahan Zaidan saiki. Apa salah salam saya? Ndak, bukan salah salamnya, salah gaya. Ngono lho. Makanya beda acara, beda gaya. Beda tempat, beda adat. Kalau di tempat saya Bojonegoro sana, orang ceramah itu disuguhi jahe, kopi panas. Itu di tempat saya Prof. Nek kene cukup ngene iki opo ngene iki sampai Habibe ngombe anget-angetan nih sangu dhewe. Panitia ki harusnya kan yo nyari info, minumnya Habibnya apa, minumnya yang ceramah apa, ngono. Lah wong ceramah kaya cah cilik dikek ngombe ngene iki. Kalau di daerah saya, Prof, itu minumnya yang anget-anget itu kalau mau ceramah, jahe, kopi gitu. Kopi nyel, nggak usah kopi susu, bingung nih. Kopi neng ngajak melek, susu neng ngajak merem.
Tapi saya tetap nerima karena tempatnya di sini. Kalau di sini kan cukup ngene iki. Wong ceramah kok dikei biskuit. Nyokim. Ramaso akal. Ya enggak apa-apa, wong memang beda tempat, beda adat. Saya kan cerita adatnya. Kalau di daerah saya orang ceramah itu ya jahe yang anget-anget itu biar nggak sereten tuh. Di sini ya cukup ngene iki. Beda acara, beda gaya. Coba jenengan kan tahu upacara, misalnya upacara bendera peringatan Hari Besar Nasional, gayanya upacara ya harus seperti itu. Wong upacara misalnya di UNES ini upacara, nah yang jadi inspektor, nah yang jabatannya paling tinggi Pak Rektor jadi inspektor upacara. Nah di depan Pak Rektor itu ada komandan upacara, salah satu mahasiswa. Nah upacara gayanya ya seperti itu. Begitu semuanya sudah siap, peserta upacara udah siap, lah iki Pak Rektor ya wis ngerti, komandannya ya wis ngerti nek pesertane siap, ngono ku ya sik laporan. Kan wis ya padha ngertine to asline wisan. Ya udah sama-sama tahu ngono ku ya gayane lapor. Upacara siap dilaksanakan. Ngono ku rektore yo njanaki yo lanjutkan. No. Mosok lek jawab, ya wis ngerti, mosok ngono. Rektor harus mau dibentak sama mahasiswa karena statusnya jadi inspektur upacara, dan mahasiswa harus berani bentak. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Nah rektornya nyantai, lanjutkan, nggak boleh marah. Kamu kok berani bentak-bentak rektor itu loh, ya itu bukan inspektur upacara. Nah, komandan juga harus berani bentak, lanjutkan, siap lanjutkan, kudu ngono, aja kok lanjutkan. Insyaallah Bapak nyuwun pangestunipun nggih, mugi-mugi upacaranipun saged lancar. Lah kuwi ora komandan kuwi. Ya, gayanya ya seperti itu. Tapi nanti kalau mahasiswa menghadap ke ruangannya Pak Rektor, nggak boleh pakai gaya upacara. Ngono lho. Mahasiswa menghadap rektor, rektor mau mengajukan skripsi, minta tanda tangan, disuweki ngono, ya kudu izin Bapak, ngono, mau minta tanda tangan Bapak, ini mau mengadakan acara ngene, misalnya badan eksekutif mahasiswanya mau bikin acara apa, ya nggak boleh pakai gaya upacara, tor rektor tanda tangan, disuweki ngono. Jadi harus ngerti. Beda aja, enggak, saya sebentar aja, enggak usah lama-lama. Ini loh tadi saya dibisiki sama beliau, Abah nanti durasi ceramahnya 20 menit saja, ngono. Yang kedua, meneng toh, yang kedua sekarang, pertama kan metodenya pakai bil hikmati wal mau'izatil hasanah, pokoknya nganggo pitutur sing sae dah. Jadi pendidikan itu kalau pengen sukses ya nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh ada kekejaman apalagi. Dah sekarang yang kedua, ini paling penting nih, pakai strategi dan metode uswatun hasanah, memberikan contoh konkret keteladanan yang prima. Jadi bukan hanya mau'idhah hasanah, tapi uswatun hasanah, dakwah bil hal, bukan hanya bil maqal, bukan hanya ngomongi, tapi langsung nyontoni. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu kan lebih fasih daripada bahasa ucapan. Orang itu dikasih contoh sekali sama dikasih tahu 1000 kali
itu lebih ampuh dikasih contoh sekali. Saya ulang ya, diomongi ping 1000 karo dicontoni sepisan niku luweh ampuh, luweh mandi dicontoni sepisan. Maaf, masyarakat kita ini kan kebanyakan mauidhah hasanah tapi kekurangan uswatun hasanah. Banyak orang yang pinter mauidhah hasanah tapi nggak pinter jadi uswatun hasanah. Pandai berceramah tapi perilakunya sendiri nggak terarah. Pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Pinter pidato tapi ora pinter dadi contoh. Wonten napa mboten? Wonge teko manggone nang ngisor apa nang panggung? Wes gak usah diterusne, aku wis ngerti wonge. Pokoknya aku udah tahu orangnya nggak jauh kok. Apa kelambine putih? Ya iku berarti. Ngapunten, akeh wong sing pinter ceramah tapi uripe dhewe ora terarah, prilakune ora sesuai karo ceramahe. Pinter pidato ora pinter dadi contoh. Sehingga yo jangan kaget ora mandi. Hanya mauidhah bukan uswah. Masyarakat kita itu coba acara apa yang enggak ada mauidhah hasanahnya. Semua acara, semua event itu ada mauidhah hasanahnya. Diurut. Peringatan Maulid Nabi, mauidhah hasanah. Kok peringatan Isra Mi'raj, mauidhah hasanah. Menyongsong bulan suci Ramadan, mauidhah hasanah. Peringatan nuzulul Quran, mauidhah hasanah. Halal bihalal, mauidhah hasanah. Walimatus safar, mau berangkat haji, mauidhah hasanah. Syukuran pulang haji, mauidhah hasanah. Semua mulai lamaran mauidhah hasanah, nikahan mauidhah hasanah, sepasaran mauidhah hasanah, walimatul hamil mauidhah hasanah, walimatul walimatul tasmiyah mauidhah hasanah, walimatul aqiqah mauidhah hasanah, walimatul khitan mauidhah hasanah, walimatul nikah mauidhah hasanah. Saya bisa cerita karena udah pernah diundang semua. Saya yang belum pernah diundangi cuma satu seingat saya, mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Cuman itu yang belum pernah diundang. Selain itu udah pernah semua. Wes pokoknya semua acara hampir semua. Lah udah malang melintang 25 tahun lebih yuk kita malang melintang. Suwe aku karo Azahir. Loh, nggih, pokoknya semua acara saya udah pernah diundang, mulai tingkepan sampai kematian. Udah pernah diundang semua, mulai di pelosok kampung-kampung sing nyelempit munggah gunung sing metit kayak sampai luar negeri. Loh. Sapa sing teko nyapa ning luar negeri? Ngarit. Ra enak pertanyaanmu. Udah pernah semua kok. Tapi maaf, di mana-mana mauidhah hasanah, mauidhah hasanah, mauidhah hasanah, tapi asarnya kok sangat sedikit. Kenapa tidak bisa menjadi sarana turunnya hidayah untuk masyarakat, nggak membawa perubahan menjadi lebih baik bagi masyarakat? Ya karena cuma mauidhah bukan uswah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini juga bagian dari kelemahan kita. Kita itu kebanyakan trik tapi kurang action. Sepaham orang ini deh. Kakean teori tapi kurang praktek. Nek teori juara kita, tapi praktek. Apalagi kita ini udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Yo, gak ngerti meneh. Yang ngapun kok opo kuwi sing diomongke.
Jadi gini loh, maksudnya ekstrim ritual itu segala sesuatu itu kayak dikaitkan dengan agama. Apalagi masyarakat kita itu kalau udah menyangkut agama sensitif banget, betul? Yo, kok rapatek semangat, yo betul. Ingat gak kemarin waktu rame-ramenya corona, covid merajalela, masjid-masjid kan banyak ditutup. Kalaupun Jumatan terpaksa diadakan harus jaga jarak. Wah, itu banyak yang demo itu, peraturan ngawur, masjid itu tempatnya sholat, jamaah ditutup, itu rumah Allah kok ditutup, ngawur, peraturan ngawur, banyak yang demo. Lah saiki masjid wis dibuka selebar-lebarnya, ya tetep ae sepi. Speaker dibatasi suaranya, nggak boleh terlalu keras, ngamuk. Itu azan panggilan Allah, kenapa harus dibatasi, nggak boleh keras-keras. Lah saiki suarane speaker dipol ke banter, ya do budek. Lho mayo cidek karo masjid ngono ku ya gak tahu salate jamaah ning masjid. Padahal panggilane azan speaker banter banget. Wonten napa mboten? Ana iki wonge teko, wonge rada lemu. Omahe cidek karo masjid tapi salate ora tahu jamaah ning masjid. Aneh, yakin aku misalnya ning Semarang ki enek peraturan ngene. Seluruh warga masyarakat Semarang yang beragama Islam dilarang menjalankan sholat Jumatan. Yakin ki wong lanang-lanang sak Semarang do metu kabeh nggawa pentungan, nggawa celurit nek perlu demo. Kurang ajar, sapa sing ngelarang Jumatan? Geruduk. Kae sing do nggo pentungan kae ya ora tau Jumatan kae wong. Kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual, sehingga jangan heran ya apapun dikaitkan dengan agama. Sampai masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Ayo coba. Telat. Untung aku cuma njaluk jahe, coba njaluk air zam-zam. Wong aku biasa ngombe air zam-zam. Wis matur suwun Mas, matur suwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu diarani rumah ibadah. Lho, omah kok nglakoni ibadah. Sampeyan tahu ngerti masjidmu sujud ngono. Ki paham apa ora to ngene iki? Baju yang sampeyan kenakan ini lho Bu, busana muslimah. Nek syahadat kapan? Kok dadi muslimah? Lah iya. Sampai ngapunten yo, ngapunten sanget. Nek enek pohon cemara kayak jere pohon Kristen, ya ora tau dibaptis sih. Golek ana pohon kurma jarene pohon Islam. Krungu kurma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Peci sing warnane putih kaya sing dienggo Azhar iki diarani peci haji. Padahal nek tukuno Pekalongan numpak pesawat iki urung tahu. Lha kok diarani peci kaji? Perkara rupane putih diarani peci haji. Kapan wong muni labbaik Allahumma labbaik ra iso? Itu tukune no Pekalongan. Wong sing nukono Huda. Tapi diarani peci haji. Ya Allah ya Karim, di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Kok berarti tahunya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Wong tahu wae takwa. Berarti kan itu tahu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tahu takwa. Ya menawa wong Semarang arep tiru monggo gawe tempe iman. Onde-onde ikhlas. Tape subhanallah. Lumpiah naudzubillah min dalik. Saiki modelnya ngono, nggo kesampe kuwi kok. Sekarang modelnya ngono. Coba. Pakaian ngono saiki wis akeh, busana syar'i. Pakaiane sing syar'i, sing nganggo mbuh. Lho saiki kan usum to. Halo? Bank syariat. Nggih napa mboten? Bank syariah, ekonomi syariah. Hotel syariah. Aku khawatir suwe-suwe engko ana prostitusi syariah.
Sekarang cuma sayang ini kan hanya label, tapi jauh dari esensi, hanya atribut, jauh dari nilai. Kita itu kakean trik, kurang action. Nek teori an-nadhafatu minal iman, itu yang punya kita. Ayat Qur'an innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, itu tentang kesucian, tentang kebersihan. Tapi maaf, yang mempraktekkan kok malah orang lain. Coba tempat-tempat ibadah saudara kita itu rata-rata yuk bersih-bersih, harum-harum. Tapi jal sampean non desa-desa no kampung-kampung kae, masjid-masjid kae, Masya Allah, sawang tok, ono telek cecek ora disuceni, malah dibunderi kapur, ditulisi awas telek. Lek gak ngono digagahi bangku ngono, ya mlebu ana nggone jedinge no kamar mandine, pesinge fidini wa dunya wal akhirah. Wis ngono ki sik ana tinggalane wong mundung-mundung no kono. Mlebu rono nek orang ngempet ambekan ora kuat. Loh, kita yang punya an-nadzafatu minal iman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang mempraktekkan malah orang lain. Coba kota yang paling terjaga kebersihannya di seluruh dunia mana? Ayo coba, Singapura, Tokyo, Venezuela. Ayo luar kok malah kono lah, kene kemproh-kemproh. Ayo tanyakan sama beliau. Kita ini kalau ke luar negeri kan ya kadang-kadang healing juga. Loh, iya, aku pernah diajak menusuri sungai, menusuri selat, naik getek yo, antemi pisan iso, naik getek jane, naik ferry. Ya Allah, sungai itu airnya jan bening jernih, ndak ada sampah, mau plastik, mau botol bekas air mineral, mau kertas, mau apa, ndak ada. Sampai ikan kecil-kecil itu loh kelihatan, saking jernihnya, saking beningnya air. Iwak cilik-cilik loh ketok. Lah nek kali neng Semarang kan ra ketok banyune. Ora trimo kertas plastik, softtek, BH pateng terimpul, kasur ile nggone kali. Lho kan orang ketok banyune. Tapi tulisannya an-nadzafatu minal. Nggak, maaf yo, kadang-kadang toiletnya kampus lho kadang-kadang yo kuwi misale gak ono apa to sing tukang resik-resik kuwi. Gak ono cleaning service no sembuh ra karo-karuan. Wong mbak-mbake kadang-kadang ya songkroh. Bekase kuwi lho roti kuwi lho sing dikempit. Ngono ki langsung plung-plung-plung kadang dilebokno nggone kloset. Gilani. Padahal tulisane jagalah. Ayo, maaf ini kita punya loh. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri wong nyolong kuwi hukumane dipotong tangane. Bisa diartikan potong kesempatannya biar tangannya nggak bisa nyuri. Tapi negara yang paling aman dari kriminalitas Belanda. Belanda itu ternyata saya dapat info dari sana. Banyak penjara kosong, nganggur, gak ono penghunine. Neng Indonesia overload penjara. Lah kae lagi bar metu kae nokono kae wonge. Ning gone Belanda iki akeh penjarae kosong, nganggur. Gak ono penghunine, sampai disewakan ke negara tetangga. Di kita overload, gak kamot-kamot. Padahal KUHP-nya, KUHP-nya ya ora karo-karuan no. Dalile ya ora karo-karuan.
kabeh ya wis ngerti ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Sing nyogok sing disogok padha nerakane. Tapi prakteke lembaga apa sing ora usah nganggo sogok-sogokan? Pengen keterima dadi pegawai mbah apa kudu sakmene. Pengen klebu nanggone mbah apa kudu sakmene. Nek ra sakmene ya ora klebu. Lha iki wis rahasia umum to. Woi. Pengen dadi rektor. Kalau nggak punya orang dalam susah. Dadi SDM wis untung wisan. Wakil rektor wis bejo. Nek ra duwe orang dalam sampai mati ya wakil lah. Aku melu noto kok. Ngerti ngono kuwi cah kene kok. Padahal dalile ar-rashi wal murtasyifin, negara yang paling aman dari korupsi itu mana? Tiongkok, RRC. Karena di sana koruptor dihukum mati. Berani korupsi, berani masuk peti mati. Di sana, padahal itu dudu negara Islam. Di sana, sekali lagi di sana. Bukan di sini. Iki salah kita sendiri kok. Mulane lagu kebangsaane kan di sanalah aku berdiri. Kok iso di sana toh? Mestine kan di sini. Jajal. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus. Nondi ku. Lek karepmu piye karepmu? Kok iso disanalah lho. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, yang aku cintai, yang aku banggakan, dan disinilah di Indonesia aku berdiri. Lek kok iso disanai nondi nek mung ngadeg. Nah ini sehingga akhirnya ya kita lebih bangga dengan yang di sana daripada yang di sini. Yang bagus-bagus di sana, bukan yang di sini. Tapi ngene iki aja dirubah pas UNES langsung diganti di sinilah ya aja. Wis kadung kok. Wis kadung, kok nang mbok ganti di sinilah no UNES. Ya tetap di sanalah, tapi ini perasaanku kok rontok masalah. Apa karena itu ya? Sehingga kita lebih bangga dengan yang di sana daripada yang di sini. Barang itu kalau nggak merek sana itu nggak keren. Sehingga kita nggak bangga dengan produk dalam negeri. Kita nggak bangga dengan punyanya negeri sendiri. Kita harus apa mergo kuwi ya? Kenapa yang dibanggakan kok Inter Milan? Kok gak Inter Pekalongan? Duh. Coba toh. Yang bagus-bagus itu di sana, yang di sini terima elek-elek. Aku kadang mikir, kok iya ya? Wedhus sing apiki wedhus Australia. Padahal ki nanggone kandange tanggamu lho. Tapi kok diarani wedhus Australia. Kok ana jambu enak ya jambu Bangkok. Padahal ki ana pekarangane wong Semarang, tapi diarani jambu Bangkok. Engko lek gak ngono ya kae apel California. Anggur Kates Thailand, California. Padahal manggone iki no susukan, no tengaran, no nggone Gunung Pati, tapi kok diarani Thailand. Mergo enak. Kacang sing enak kacang Cina. Nongko sing enak nongko Londo. Jajal, kunci sing kuat kunci Inggris. Nganti rumput sing kuat kayak rumput Jepang. Wong Jawa terima oleh apa? Gula Jawa ndelewer kaya curek. Mulane terus akeh sing kena diabetes.
Lho yang bagus-bagus kok dikekno wong kono, yang bagus-bagus dikekno di sana. Kita sing ning kene trimo yang elek-elek. Nah, iya. Padahal kalau mau jujur sesungguhnya sumber dari ilmu pengetahuan semuanya itu Al-Qur'an. Al-Qur'an lengkap, wes, komplit. Dan banyak mereka yang di sana itu sesungguhnya mencuri iptek itu dari orang Islam. Awalnya yang maju pesat itu kalangan kita Islam. Sampean waca to sejarahnya kae. Sampai akhirnya kitab-kitabnya orang Islam dibuang ning gone segara, ning gone Sungai Nil, ning gone laut ndak karo-karuan. Lah itu akhirnya diambili, dicuri sama mereka. Paham mbah ora ngene iki aku geton aku cerita ngene wis kadung kawitane ngene kok. Sumber dari semua ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada pada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu milik umat Islam. Sementara di dunia ini negara dengan jumlah penduduk pemeluk Islam terbesar Indonesia bersama Pakistan. Jadi sak donya iki Bapak Ibu para jamaah, negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar itu Indonesia bersama Pakistan. Paling akeh, mulane tiap tahun kuota haji paling banyak ya kita, Indonesia. Kedua Pakistan. Loh, Pakistan itu ipteknya maju loh. Kita kalah jauh sama Pakistan. Jangan salah, dikira Pakistan itu terbelakang. Maju Pakistan. Kita Indonesia. Niki contoh ya, sering saya sampaikan. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Ini bicara ibil, onta, berarti ki ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at, sama itu langit, berarti ki ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nushibat, jibal itu gunung, berarti ki ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, ardi bumi, berarti ilmu geologi. Marujal bahraini, laut, oceanografi. Loh, lengkap di Quran itu semuanya ada. Harusnya yang paling pinter kan kita, yang paling canggih harusnya itu kita. Tapi coba kita menangnya di bidang apa? Halo? Ya Allah, terus keporai. Konsolidasi budaya, mestinya kita mencontoh apa yang sudah dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam waktu kurang dari 23 tahun Rasulullah berhasil merubah dua kota besar jahiliyah, Mekah dan Madinah, yang tadinya pusat kebodohan, peradaban bodoh, peradaban jahiliyah, dirubah oleh Rasulullah menjadi Marakizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Aku yo ora ngerti artine. Ya, sesien ki tulisane Zationes wile. Lho Bu, ngajine nang kampus yo kudu rontok menggaya. Lho, menjadi pusat peradaban dunia. Tadinya Makkah dan Madinah itu kota pusat peradaban jahiliyah, oleh Rasulullah dirubah menjadi pusat peradaban dunia, sampai umat Islam seluruh dunia merindukan Makkah dan Madinah. Tidak ada umat beragama Islam yang tidak pengen mendatangi Makkah dan Madinah. Dan di seluruh penjuru dunia ini, di belahan bumi ini, tidak ada tempat sehebat dan sedahsyat Makkah dan Madinah. Ini bukti kesuksesan Rasulullah SAW. Lo konsolidasi budaya, harusnya Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ya setidaknya punyalah ritus religius semacam itu, harusnya punya. Tapi kita coba kita itu yang dikenal dunia malah bukan ritus religiusnya, enggak. Padahal kita mayoritas Islam loh, harusnya punya kita tempat turisme.
Serang ngerti ya ben wis. Kunjungan-kunjungan wisata yang milik umat Islam, kebanggaan umat Islam harusnya Indonesia punya. Lah kita malah yang terkenal malah candi-candi. Jadi ingat, ini juga pernah saya sampaikan pas ke Hong Kong. Lo kita ini, saya Az-Zahir ini, gue pengen toh 2 bulan sekali ke luar negeri. Loh, emang untuk bisa ke luar negeri harus jadi rektor dulu? Ya enggak. Rektori paling ke luar negeri ya biaya dinas. Kita enggak harus jadi rektor kalau pengen ke luar negeri. Izin Pak Rektor. Loh, saya pernah ya ngobrol sama orang sana, ditanya, where are you from, mister? Antemi pisan. Loh, tuan dari mana? Ya kita ngimbangin, I am from Indonesia. Ya susah aku ngadepi wong model ini. Loh, begitu saya ngomong Indonesia, apa kata mereka? Indonesia, Borobudur is good. Dia bilang Borobudur is good. Akhirnya dia ini cerita malahan, Borobudur itu dibangun tahun sekian oleh wangsa ini. Cerita lengkap komplit, malah saya yang diceritani. Jadi Borobudur ki tukangnya sopo, bangunin entek semen piro, botone piro, borongane piro, dia apa? Aku mikir, lagi wong Hongkong kok paham manakibe Candi Borobudur. Lah gengsi aku sebagai umat Islam. Aku pengen menonjolkan Islamnya toh. Aku wong Islam kok, sing menonjol malah Borobudur. Tak omongi gak Borobudur tok sing apik. But Al-Akbar Mosque is very good, aku ngomong. Masjid Al-Akbar luar biasa, sangat bagus. Penasaran tadi takon, where Al-Akbar Mosque itu di mana? Tak bilangi in Surabaya. Apa kata dia begitu dengar Surabaya? Surabaya, Doli is good. Padahal wis tutup loh Gang Doli. Cek luweh terkenal daripada Masjid Al-Akbar. Padahal di sana tempat penjualan sarang burung. Lebih terkenal itu daripada Masjid Al-Akbar. Ya malu lah kita lah. Ini tugas kita, makanya harus bergerak supaya berdampak. Halo? Paham pora tuh ini? Jangan hanya tampilan luarnya saja. Ini kelemahan kita. Ekstrim ritual hanya atribut tapi jauh dari esensi. Mulanya jangan mudah tertipu dengan tampilan luar. Nah loh, apa dipikir kalau ada cewek yang pakaiannya udah berukut, jilbabe kelengser lemah wi anti pacaran? Belum tentu. Belum tentu. Kadang yo kemiri dietek-etek urung ditari wis ngetek. Loh, apa kalau ada ibu-ibu yang sudah rajin baca Quran, rajin pengajian di anti rasan-rasan? Kadang yo maca Quran sregep, pengajian sregep, rasan-rasan yo. Nah, kuwi lho wonge kipas-kipas iki lho. Nek lungguh sikile selonjor kuwi wonge. Jangan hanya atribut, tapi jauh dari esensi, jauh dari nilai. Woi. Woi. Wes, ilmu dari disiplin ilmu pengetahuan kita juga jauh. Izin Prof. Ini menurut laporan dari UNDP, United Nations Development Program, yang dilaporkan ke HDI, Human Development Index. Rumangsamu dekan tok sing ngerti ngono. Siap diadu kene. Lho santri ki mau kalah karo akademisi sing model ngene iki, nek ngajine tenanan tapi lu dipikir kene ora ngerti ngono kuwi. Lho, cah kene kok. Strata pendidikan kita itu rendah, Prof. Izin, Prof. Strata pendidikan kita itu rendah. Kalau diadu sama negara-negara dunia, S3 kita itu peringkatnya mari 100 ke bawah. Malu kita. Asli. Ini kalau nggak salah penelitiannya tahun 2022. Paling kaya dokter itu mana? Israel. Setiap 1 juta penduduk itu 20 ribuan dokter. Mulane canggih Israel, negara sak kuplek. Amerika cuma 11 ribuan, Jerman, Jepang. Loh, yang nggak nyangka itu yuk Pakistan. Loh, India
India ki hobine kan mek nyanyi to India. Mulai rabi sampai pegatan nyanyi India. Jotosan nih lo karo nyanyi. Lahir sampai mati lo nyanyi India. Lo iya toh? Banget ki panase pengene sing adem. Drotos keringete ora ono kipase. Banget ki panase pengene sing adem. Drotos keringete ora ono kipase. Doon panitiane ora nyawisi kipase nang komrene nganti kelek kecute nganti kecut kelek banget ki panase pengene sing adem. Drotos keringete ora ono kipas. Mau jahe saiki kipas.